Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan membaca Kutab Al-Wajibat. Ya, ini sekarang kami berada di air terjun Sungai Mancau Tinggi di Sungai Batang Bio. Ini di Desa Ludai menuju Desa Pangkalan Kapas, Kampar Kiri Hulu. Kita lanjutkan. Dalil tentang syarat la ilaha illallah. Dalilul ilmi. Yang pertama syarat la ilaha illallah itu adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Ilmu mengetahui maknanya, nafyan wa isbatan, menafikan dan menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, ilmuilah oleh kalian sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Dalam surah Muhammad ayat 19. Wa qaulu, dan ucapan Allah Rabbuna tabaraka wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, ini ayat dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf di mana Allah menyebutkan orang-orang yang segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah bersaksi bagi Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kebenaran. Wahum ya'lamun, dan mengetahui, dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah itu adalah yang hak, yang benar. Ya. Ai la ilaha illallah, yakni mereka betul-betul mengetahui la ilaha illallah itu. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi dengan benar terhadap la ilaha illallah. Wahum ya'lamun, mereka mengetahuinya biqulubihim. Pengetahuan itu adalah dengan hati mereka. Manatiku bihi bi alsinatihim, yakni mereka mengetahui, wahum ya'lamuna biqulubihim, mereka mengetahui ya dengan hati mereka apa yang mereka tuturkan itu, manatiku bi, apa yang mereka ucapkan itu, yakni mereka mengucapkan la ilaha illallah bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Betul-betul mereka ketahui. Wa minas sunnah, dan dalilnya dari sunnah, al haditsus tsabitu, hadis yang telah sabit, yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabitu fi sahihi, sabit dalam hadis yang sahih dalam kitab as-sahih dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia betul-betul mengetahui dengan hatinya, ya'lamu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan dengan benar illallah, melainkan hanya Allah, dakhalal jannata, niscaya dia akan masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi betul-betul mengilmui bahwa sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya la ilaha illallah itu bermakna la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syarat yang pertama ini betul-betul harus menjadi perhatian kita. Betul-betul harus kita ilmui. Sebab para ulama kita menjelaskan kepada kita, sekarang banyak orang-orang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, tidak mengilmui makna la ilaha illallah. Diartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta melainkan hanya Allah, atau tidak ada yang mengatur melainkan Allah, tidak ada yang memberikan rizki melainkan hanya Allah, tidak ada yang menghidupkan dan yang matikan melainkan hanya Allah. Ya, ini juga termasuk dalam kandungan makna la ilaha illallah, tetapi dalam konteks ini tidak tepat. Sebab orang-orang musyrik dahulu, mereka juga meyakini hal ini, tetapi tidak masukkan mereka dalam Islam. Ya, keyakinan itu tidak diakui mereka, ya, sebagai muslim yang sejati. Sebab la ilaha illallah yang benar maknanya adalah la ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Ya, terkandung juga di dalamnya Allah sang pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rizki, dan tapi bukan hanya sekedar ini. Nah, zat yang menciptakan, yang mengatur dan memberikan rizki ini adalah zat yang berhak diibadahi dengan benar. Banyak sesembahan yang lain, tetapi yang berhak dan yang boleh diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-ilmu, berilmu terhadap
la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengucapkan dengan lisan tapi kita tidak mengerti makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah tapi kita juga berbuat syirik, ya, menggantungkan azimat, kita juga berdoa kepada selain Allah, atau juga berserah diri kepada selain Allah, atau hal-hal lainnya dari berbau kesyirikan. Maka la ilaha illallah ilmui betul maknanya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.